Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Balap Bercerita Lepas. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Tamu orang nomor 1 di Polres Pulau Morotai. Mari kita sambut Bapak Kapolres Pulau Morotai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, sebelum kita memulai bincang-bincangnya, mau tanya, apa Bapak udah vaksin? Alhamdulillah sudah yang kedua kali. Yang kedua kali. Ya. Oke, baik. Di bawah tadi kan sudah dilakukan rapid test antigen, hasilnya non reaktif, Pak ya? Non reaktif. Oke, baik. Kalau begitu, Pak, demi kenyamanan juga kita lepas masker sejenak karena saya juga sudah divaksin. Baik, Pak. Baik ya. Untuk di podcast kami kali ini kita akan bincang-bincang Polres Pulau Morotai. Bapak bertugas di Morotai ini sudah berapa lama, Pak? Kalau dari tersurat itu tanggal 13 Oktober tahun 2020, berarti artinya sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, Pak ya? Namun kalau secara tersirat artinya kami melaksanakan sertijab. Ya. Nanti 2 hari lagi 1 tahun. 1 tahun. Tanggal 26 saya masih ingat tanggal 28 tahun lalu saya sertijab dengan pejabat yang lama. Oke, sudah lumayan berarti, Pak ya. Ya. Nah, untuk di Polres Pulau Morotai sendiri, semenjak Bapak bertugas dalam rangka peningkatan pelayanan Polres Pulau Morotai, apa saja yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan? Selama ini saya mengawali dari membangun sebuah organisasi atau sebuah institusi dengan mengawali dari penyiapan seluruh prasarana, sarana dan prasarana yang ada di Polres Pulau Morotai. Ya. Namun dengan kesederhanaan kita menggunakan biaya efektif dan efisien sehingga melengkapi fasilitas sarana prasarana ini mampu kami buat secara simple dan lengkap. Lengkap. Jadi Polres Pulau Morotai sekarang fasilitas-fasilitas umumnya juga dilengkapi, termasuk wifi juga ada, Pak? Sudah ada. Sudah ada wifi. Berarti kalau kami juga gratis, Pak ya? Berarti kalau saya ke sana tinggal minta password bisa, Pak? sudah tidak perlu minta password karena sudah ditulis di sana ada password wifi gratis. Ada passwordnya. Berarti bagi siapapun yang datang ke Polres silakan digunakan. Siapapun yang datang ke Polres silakan digunakan. Menarik. Nah, kemudian Polres Pulau Morotai saya dengar ini lagi siap-siap untuk WBK. Nah, Polres Pulau Morotai dalam rangka WBK ini sampai di mana sekarang, Pak, persiapannya? Ya, alhamdulillah kami sudah melalui beberapa tahapan. Dari yang tahapan pertama penilaian. Memang kami mengawali ini di tahun 2020 bulan November. Meskipun pada saat itu di bulan November itu sedang dilaksanakan evaluasi dari pusat bagi para polres-polres atau instansi-instansi yang sedang dinilai evaluasi pusat oleh Kemenpan RB tahun 2020. Nah, karena pada saat itu saya pertama kali menjabat sebagai Kapolres, saya lihat kok di sini kok belum diusulkan terkait dengan BPK. Jadi saya lebih dini saya curi start mempersiapkan dimulai dari bulan November. Dari awal saya lihat dulu fasilitasnya bagaimana, sarana prasarana bagaimana, termasuk juga SDM-nya. Nah, di awal saya meningkatkannya dari pola-pola bagaimana seorang role model. Apa saja role model ini yang perlu menjadi contoh atau suri tauladan. Kita ingat, Dok, mungkin pada saat kita sekolah penyampaian dari semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Sultulodo. Artinya seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh, atau seorang yang di depan harus bisa memberikan contoh bagi yang dipimpinnya. Siap. Disitulah saya menjadi bersemangat karena pada saat ini saya menduduki jabatan orang nomor 1 di Polres Pulau Morotai. Saya memberikan contoh
baik itu pembinaan mental, rohani, termasuk juga pembinaan edukasi. Iya. Saya mulai mengawali dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang ada di Polres, termasuk juga berikut pelatihan maupun pembinaan keterampilan, olah TKP, cara menyidik, kemudian hal-hal yang lain yang terkait dengan pembinaan kompetensi dasar. Apabila ada giat-giat dari Polda, biasa kita usulkan nama-nama anggota tersebut untuk kegiatan-kegiatan seperti di lalu lintas, cara olah TKP laka lantas, menyidik bagaimana, kemudian intelijen bagaimana, kita mengarahkan ke sana. Berarti juga termasuk melayani. Tetap belajar Pak ya, anggota Polres Morta itu tetap mengupdate ilmu terus setiap saat. Karena kita tidak lupa bagaimana program pemerintah sekarang ini kita menuju 4.0. Jadi kaitan dengan masalah teknologi, makanya fasilitas mulai dari wifi saya pertamakan, komputerisasi yang ada kita cek yang mana yang rusak. Kalau nggak ada rusak, saya bisa perbaiki sendiri. Bisa Pak perbaiki komputer? Saya perbaiki sendiri. Itu dibawa ke tempat servis atau? Nggak perlu bawa ke tempat servis, cukup di rumah dinas saja nanti saya Berarti Pak Kapolres ini bisa ngulik-ngulik komputer juga? Ya, karena mantan tukang servis. Jadi saya yang pertama adalah komitmen dengan anggota. Kita mau berniat maju ke WBK atau tidak, silakan ditulis di sana maju atau jawaban tidak. Nanti kita voting. Nah, alhamdulillah dari hasilnya votingnya itu 95% maju, 5% bilang tidak. Nah, berarti tetap masih ada juga Pak yang tidak mendukung WBK berarti. Ada, kalau berarti 5%. Tetap dimanapun tetap pro dan kontra itu tetap ada. Nah, jadi pada saat sudah komitmen semua, kalau memang kita maju, kita mulai dari saat ini karena kita harus segera start awal. Nah, start awal saya mulai di sana, kemudian mulai dari mendik perlengkapan semua tempat pelayanan terkait dengan masalah pembuatan SKCK, cara memberikan pelayanan kepada orang masyarakat yang wajib lapor, yang lapor buat laporan polisi atau buat surat kehilangan, pembuatan SIM ini kita latihkan terhadap anggota sebagai memberikan pelayanan, yang bertugas memberikan pelayanan. Satu atap Pak ya? Satu atap. Kita gabung dalam bentuk satu atap agar efisien. Yang harusnya tadinya di masing-masing tempat tersebut, misal pelayanan SIM, kemudian ada pelayanan SKCK, mereka harus menyiapkan toilet sendiri. Tapi karena itu tidak efektif, sehingga saya jadikan satu, kita cukup menyiapkan toilet satu aja. Misalnya 2, misal yang satu cowok, yang satu cewek untuk toilet cewek. Nah, dari situ kan efektifnya kan muncul daripada mereka sendiri saling menyiapkan tempat bermain anak. Termasuk juga. Termasuk juga untuk difabel, termasuk juga alat pemadam kebakaran. Di sana juga sudah ada fasilitas baca untuk ruang baca, buku bacaan, untuk tempat tunggu, untuk kita pasang televisi sebagai sambil menunggu nonton televisi. Itu di ruangan yang sama itu Pak? Di ruangan satu atap, ruang pelayanan. Luar biasa. Berarti kita tidak perlu jauh-jauh kalau mau pelayanan apapun. Apalagi mohon maaf loh, kita masih terlalu kita memang back to the future. Back to the future. Back to the nature. Maksudnya kenapa Pak? Begini, back to the nature ini kita kembali ke alam. Sehingga jalan masuk ke Polres pun masih alami sekali. Belum diaspal. Nah, itu berarti sangat-sangat alami. Berarti di Polres Pulau Morotai ini sudah keren dengan ada wifi, ada sarana olahraga, tapi sayang belum diaspal Pak. Kemajuan zaman memang bagus, teknologi bagus, tapi kita jangan lupa asal kita bagaimana dari nature, dari alam. Kita kembali lagi ke pola alam. Nah, dengan itu. Nah, tim dari Polda datang untuk melakukan penilaian. Setelah tim dari Polda datang untuk melakukan penilaian, kemudian
kita dirasa bagus dari beberapa Polres yang ada, dan belum ada di sini yang satu atap. Belum ada satu atap dia Di Maluku Utara. Ya, di Polres jajaran lain. Hanya cuma di Polres Pulau Morotai yang ada. Kemudian dilanjutkan lagi penilaian dari Mabes. Ya. Mabes Polri. Nah, dari Mabes Polri berkunjung, datang, dicek, dikontrol semua, baik itu administrasinya, baik itu bentuk pelayanannya, kemudian kotak kepuasan masyarakat, termasuk kotak saran, semua di cross check semua. Itu alhamdulillah nilai kita tertinggi di Polda Maluku Utara. Luar biasa, Pak. Nah, setelah itu baru kita maju ke Kemenpan RB. Nah, di mana saat ini kita sudah mengajukan nama-nama responden sejumlah 145 orang. Iya. Dari 145 orang nama-nama responden tersebut disetujui dari Menpan ada sekitar 105 itu kalau nggak salah, 105 responden. Dan dari 105 responden itu diberikan satu tim survei. Dan kami berbeda dengan yang lain karena kami mengacu kepada realitas yang kita berikan layanan dalam masyarakat. Jadi saya datakan seluruh masyarakat yang sudah kita berikan pelayanan ini masuk di dalam nama-nama responden. Berarti yang kuesioner yang diberikan kepada responden ini bukan dari Polres, Pak ya? Langsung dari Kemenpan. Langsung dari Kemenpan. Luar biasa. Polres Pulau Morotai dalam rangka menyiapkan WBK ada sudah banyak sekali yang sudah dilakukan. Sebenarnya motivasinya apa ini, Pak? Sampai repot-repot mau jadikan Polres Pulau Morotai ini WBK. Sebenarnya motivasi saya begini aja, bahwa orang yang dianggap sudah lalai atau salah dalam bertugas, dan itu realita. Di kenyataannya di Polres kami ini ada sekitar 60% anggota yang pernah bermasalah. Kurang lebih ya, 60% dari jumlah total 250 orang anggota, ada 60% ini pernah bermasalah. Artinya saya dapat simpulkan di sini, opini saya, pendapat saya, bahwa beberapa tahun ini Polres Pulau Morotai ini adalah menjadi tempat buangan anggota yang bermasalah. Nah di sini kemudian saya down atau kemudian putus asa, enggak. Justru di sini saya menjadikan peluang. Oh, ini peluang. Karena akan saya buktikan, saya tunjukkan bahwa anggota-anggota yang bermasalah ini mampu untuk berubah menjadi baik. Mampu untuk berubah menjadi baik. Nah, ini motivasi saya. Nah, peluang saya yang pertama adalah saya di sini adalah tempat buangan tadi. Ya, ini tanda kutip ya. Kedua adalah Polres yang posisinya di perbatasan dan serba terbatas. Jadi pola dengan terbatasnya ini akan lebih memudahkan manakala saya membangun sebuah ruangan pelayanan satu atap minimalis saja. Itu sangat bagus. Kenapa? Karena hasil data menyatakan satu hari rata-rata pemohon layanan paling tidak hanya 4 orang. 4 orang, Pak ya? 4 orang pemohon layanan. Itu baik jelaskan jika rata-rata ini di tahun 2020. Alhamdulillah di tahun 2021 meningkat menjadi satu harinya rata-rata data sudah menjadi 18 sampai dengan 20 orang. Wah, jauh sekali, Pak ya? Naik berapa kali lipat. Nah, ini terbukti bahwa dari perubahan ini menciptakan kultur mindset sehingga masyarakat lebih memberikan trust kepada kepolisian Polres Pulau Morotai. Trust ini yang paling mahal, orang percaya. Orang percaya. Nah, disitulah saya mencoba bagaimana kalau kita bisa meraih kepada ranah wilayah bebas dari korupsi dalam lomba zona integritas dari Kemenpan ini. Kalau memang kita bisa meraih, syukur, kayak kita semua berdoa, dan saya mohon kepada seluruh masyarakat juga membantu berdoa mendukung kami dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dari predikat zona integritas oleh Kemenpan RB ini, dan Polres Pulau Morotai bisa menang.
Ya. Kalau ini menang, Amin. otomatis nantinya anggota Polres Pulau Morotai mendapat tunjangan kinerja, Iya. dinaikkan 20% 20% tambahan. Wah. Nah, dari tambahan itu akan memacu kinerja anggota kepolisian. Nah, apabila ada buangan atau Iya. anggota yang bermasalah di Polres-Polres lain di Maluku Utara ini, beliau-beliaunya akan buang aja tempat yang lain, jangan di Morotai. Di Morotai. Enak. Iya. Apalagi sudah ada tambahan tunjangan perbatasan. Oh, dapat juga Pak ya? Iya dong, dapat. Jadi Bapak juga sudah, kalau statusnya WBK dapat tambahan 20%, kemudian dapat tambahan tunjangan perbatasan. Enak jadi polisi Pak di Morotai kalau begitu. Main asal. Kalau dokter mau berganti, mau ayo. sudah lewat Pak umurnya Pak. Sebelum menjadi Kapolres ini pernah di kesatuan apa Pak? Kan ada beberapa kesatuan di kepolisian, ada Ya. Intel, Reskrim dan lain-lain. Itu pernah di mana aja Pak? Ya, begini. Jadi saya mengawali tugas ini memang dari lulus Akpol saya tahun 2002. 2002. Kemudian saya pertama kali itu SPKT. Iya. KSPKT. Dan KSPKT itu pada saat itu adalah Pamapta. Iya. Ada Pamapta. Nah, dari tugas yang saya laksanakan ini masuk di reserse. Reserse. Nah, di sanalah saya rupanya memiliki kompetensi psikologis. Nah, dari disitulah rupanya penelitian psikologi saya adanya di fungsi reserse kriminal. Reserse. Nah, mulai dari tahun 2003 saya kanitres di Polsek dulu. Dulu Polsek Pak. Terpencil Itu di mana Pak? di wilayah Sulawesi Barat. Kalau sekarang ini di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Di Mamuju, Pelosok. Luar biasa. Yang Itu mana satu hari kendaraan itu kalau saya duduk di sana di penjagaan, iya. itu paling melintas satu dua truk dan paling ada 6 motor saja. Itu pun sorenya kembali lagi. Nah, Daerah terpencil. namun alhamdulillah justru di sana saya temukan ilmu. Nah, jadi Bapak sebagai Kapolres juga sebagai Bapak di kepolisian. Ya. Apa pesan-pesan Bapak kepada para anggota? Apa pesannya Pak? Biarkan urusan kesejahteraan terhadap anggota, Ya. biar pimpinan yang bertugas dari seorang anggota atau bawahan ada kerja yang baik, rajin, Ya. ikhlas, dan yakin, percaya bahwa Allah adalah Maha Rahman dan Rahim. Kita lihat saat ini bahwa rezeki yang paling besar itu adalah kepercayaan. Sehingga saat ini trust dari masyarakat kepada Polres Pulau Morotai meningkat. Inilah bentuk rezeki. Ini rezeki yang paling besar Pak. Ini yang rezeki yang paling berharga dan tak ternilai harga. Pesan untuk masyarakat terkait Kamtibmas. Nah, terkait Kamtibmas, pesan masyarakat jumlahnya polisi ini sedikit. Ya. Harapan saya kepada masyarakat sadar hukum Ya. dan menjadi polisi di dirinya sendiri. Misalnya masyarakat ini naik motor, habis pulang dari acara, terus kemudian melihat beberapa kumpulan anak-anak muda sedang minum di jalan, di pinggir jalan. Nah, ini diingatkan. Ya. Jangan tidak peduli dengan keadaan di sekitar. Baik. Peduli sehingga kondisi aman, tertib dan kondusif itu bisa terwujud secara otomatis. Jadi Berarti masyarakat juga diharapkan memiliki polisi dalam dirinya sendiri. ya, saling mengingatkan, Saling menunjukkan bagaimana beretika, tata krama kita baik, sopan santun kita bagus, Ya. otomatis akan banyak mendatangkan wisatawan yang akan berkunjung di Pulau Morotai. Pulau Morotai. Mohon maaf, saya mengingatkan lagi, saya orang asing loh.
Iya. Saya bukan warga sini. Bukan warga Pulau Morotai. Nah, tapi saya berikan bagaimana di sini saya mengajak warga di sini supaya bagus. Saya wujudkan kinerja saya selama ini bukan untuk kampung halaman saya. Baik, betul Pak. Tapi untuk tugas di mana saya ditempatkan, ditugaskan oleh pimpinan saya tunjukkan yang bagus. Terima kasih Bapak Kapolres atas undangan kami datang ke podcast Balap. Mudah-mudahan Bapak sehat dan bertugas di Morotai lancar, WBK lancar, dan mendapatkan tempat yang lebih baik di tempat tugas yang selanjutnya. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.